Season 2, Bab 53, Gugur Hujan. Tiada suatu bencana pun yang terjadi di bumi, maupun kepada manusia, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bahkan takdir manusia berupa jodoh, rezeki dan maut telah tertulis sebelum terlahir ke dunia. Setidaknya, Bian memiliki keyakinan itu dalam hati, meski 3 hari ini ia seolah kehilangan separuh jiwa, yang pergi membawa cintanya dan hanya menyisakan kenangan. "Ayo, pulang, Dek!" Usapan lembut pada puncak kepala menyadarkan gadis itu dari lamunan. Ia menoleh menatap kakak kembarnya dengan tatapan sayu. 3 hari ini Bian dirawat di rumah sakit akibat beberapa luka yang ia alami dalam kecelakaan itu. "Yang ikhlas, Dek. Kamu tidak akan pernah sendirian. Kamu masih punya kami." Suara kakak sulungnya ikut menenangkan. "Insya Allah, Kak. Maafin aku sering buat repot." "Sama sekali tidak, sayang." Kecupan sayang berlabuh di puncak kepala. "Kakak Bian jangan nangis lagi, ya. Nanti Bim Bim bagi coklat yang dibeliin papa di luar negeri. Di rumah ada banyak." Anak bertubuh gemuk itu ikut memeluk kakaknya. Sudut bibir Bian melengkung tipis, namun detik kemudian matanya mulai melelehkan cairan bening, sehingga ketiga saudaranya langsung memeluk. "Jangan ditahan. Nangis saja." Dikisahkan Rasulullah pernah menangis karena 4 perkara. Yang pertama, karena rasa takut kepada Allah. Yang kedua, karena mengingat umatnya. Yang ketiga, karena mendengar bacaan Al-Quran. Dan yang keempat, karena kehilangan putranya. Bisik Boy ke telinga, yang membuat ruangan itu dipenuhi isak tangis. Sementara itu, di rumah keluarga Pak Andi dikejutkan dengan kedatangan sejumlah polisi. Bukti berupa pesan bernada ancaman yang masuk ke ponsel Erlan mengarah kepada Revan. Pria berwajah oriental itu keluar dari kamar dengan mengenakan baju koko, lengkap dengan sarung dan peci. Kemarin ia sempat mendapat panggilan sebagai saksi, namun kesibukan membuatnya tidak bisa memenuhi panggilan. Setibanya di kantor polisi, ia jadi sangat terkejut setelah mendengarkan penjelasan anggota kepolisian bahwa dirinya harus menjalani pemeriksaan terkait kecelakaan tersebut. Apalagi nama Liliana menyeret dirinya. "Jangan menuduh sembarangan tanpa bukti yang jelas, Pak. Saya bisa balik menuntut atas pencemaran nama baik." Geram Pak Andi menunjuk ke arah polisi. "Istighfar, Ayah. Sabar, jangan gegabah. Insya Allah ini hanya salah paham," ucap Revan, lalu menatap beberapa anggota kepolisian. "Kami hanya menjalankan sesuai prosedur, Pak. Kebetulan Liliana ada kaitannya dengan saudara Revan," ucap sang polisi, sambil menunjukkan sebuah bukti berupa gambar pesan masuk ke ponsel milik Erlan. Revan tampak terkejut, namun kemudian berusaha untuk memberi penjelasan dengan tenang. "Maaf, Pak. Setahu saya Liliana meninggal setelah melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari lantai 7 gedung kampusnya. Kejadiannya 3 tahun lalu. Memang, saat itu saya sendiri yang membawanya ke rumah sakit. Soal kecelakaan yang menimpa Erlan, saya turut berduka yang sedalam-dalamnya. Tapi, saya tidak tahu apa-apa mengenai pesan ini. Saya akui sempat marah saat tahu Liliana nekat mengakhiri hidupnya setelah ditolak Erlan dan kami sempat berseteru. Tapi kecelakaan beberapa hari lalu memang tidak ada hubungannya dengan saya." "Benar, Pak," sela Pak Andi. "Saya ada bukti bahwa anak saya ada di tempat lain saat kecelakaan beberapa hari lalu. Seharian kami ada di kantor dan baru dengar berita malamnya. Itu pun melihat dari televisi. Saya bisa pastikan bahwa anak saya tidak ada hubungannya dengan kecelakaan itu. Insya Allah saya akan kooperatif dan mengikuti prosedur yang ada, Pak. Saya siap diperiksa kapan saja." Imbuh Revan sopan. Pak Andi menyerahkan beberapa bukti yang ia miliki. Berupa beberapa foto yang didokumentasikan saat rapat berlangsung dan juga bukti-bukti lain yang menguatkan bahwa Revan memang tidak terlibat. Penyelidikan pun berlanjut selama beberapa hari. Revan harus siap beberapa kali mendatangi kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. "Ada kabar dari kepolisian. CCTV di jalan-jalan sudah diperiksa.
Mobil yang menabrak Erlan itu ternyata mobil rentalan, ucap Darren. Dahi Alfian berkerut tipis mendengar ucapan sang sahabat. Ada keterangan siapa penyewanya? Itulah yang membuatku bingung. Penyewanya atas nama Liliana. Bukankah katanya gadis bernama Liliana Aurora sudah meninggal beberapa tahun lalu? Ya, dan karena dia juga Revan dan Erlan berseteru, ujar Alfian. Kamu dengar sendiri saat itu Erlan berkata bahwa Revan yang menyerempet mobilnya sampai masuk jurang. Darren menghembuskan napas panjang. Hatinya masih dipenuhi kemarahan saat ini. Siapapun yang mencelakai putranya harus bertanggung jawab. Aku butuh bantuan kamu, Al. Pelakunya harus tertangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tentu saja. Tiba-tiba ponsel milik Darren berdering. Pada layar tertera nama seorang anggota kepolisian yang membantunya untuk mengusut kecelakaan tersebut. Selamat sore, Pak Darren. Kami mau memberi kabar bahwa kami telah menemukan mobil yang digunakan pelaku dalam kecelakaan tersebut, sekaligus meringkus pelaku yang sedang bersembunyi di apartemennya. Bukti-bukti sudah diamankan dan pelaku sudah mengaku. Darren tersentak. Tangannya mengepal geram. Baik, terima kasih, Pak. Saya segera ke sana. Dengan ditemani Alfian, Darren segera menuju ke kantor polisi. Setibanya di sana, mereka dikejutkan dengan seorang gadis yang sedang meraung dalam keadaan tangan di borgol. Sementara di sudut kursi lain ada Pak Andi dan juga Revan yang beberapa hari ini ikut bekerja sama untuk membongkar pelaku sebenarnya. Melihat kedatangan Darren dan Alfian, Revan pun mendekat. Saya ikut menyesal dengan apa yang menimpa Erlan. Terima kasih, Wav. Maaf, karena kejadian ini harus melibatkan kamu. Balas Darren, menepuk bahu pria itu. Tidak apa-apa, Om. Saya mengerti. Saya memang pernah menyukai Liliana dan marah saat tahu bahwa Liliana nekat bunuh diri karena Erlan. Kecelakaan 3 tahun lalu itu, saya benar-benar tidak sengaja dan itu murni kecelakaan. Saya pun sempat dirawat di rumah sakit saat itu karena terluka parah juga. Ayah kamu sudah menjelaskan semuanya. Darren mengulas senyum tipis. Maaf, saya sempat mencurigai kamu. Tidak apa-apa, Om. Saya mengerti. Siapapun pasti akan berpikir demikian. Mereka menatap seorang gadis berambut coklat yang masih menjerit. Darren mendekat ke arah gadis tersebut, menatapnya geram. Andai ia lelaki, sudah pasti kepalan tinju Darren sudah mendarat pada wajahnya. Akan ia hukum dengan tangannya sendiri. Arge! Aku hanya marah padanya karena dia menolakku hanya karena tidak bisa melupakan seorang gadis yang sudah meninggal. Aku minta orang tuaku merekayasa kematianku supaya Erlan merasa bersalah padaku. Tapi, aku tidak pernah berharap Erlan meninggal. Aku hanya ingin dia merasa hancur seperti aku. Aku hanya tidak rela Erlan dimiliki perempuan lain. Aku akan menyingkirkan siapapun yang dekat dengannya. Jeritan itu terus menggema di dalam ruangan. Darren dan Alfian hanya menatap miris. Suami adalah satu-satunya lelaki di dunia ini yang tidak punya hubungan darah denganmu, yang rela melakukan apa saja, bahkan rela bertaruh nyawa demi melindungi dirimu. Isak tangis mengiringi hujan yang berguguran, sesaat setelah Bian menuliskan kalimat penuh makna itu ke dalam sebuah buku. Di kamar dengan pencahayaan temaram itu, ia menangis. Memeluk buku catatan milik Erlan yang kini sudah berada di tangannya. Ya Rob, apa berdosa kalau mencintai secara berlebihan seperti ini? Kenapa kehilangan dia rasanya sesakit ini? Membuka lembar demi lembar, membaca dalam hati dengan linang air mata. Tulisan tangan Erlan pada lembar terakhir yang ia tulis saat berusia 18 tahun itu berhasil meluluhlantakkan hatinya. Bian kecilku, andai aku diberi pilihan, aku rela menukar dengan nyawaku asal kamu bisa kembali. Apapun, asal kamu selamat.